Andaikan saja Ramadan semua bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, ya Ramadan, ya Jika itu diniatkan, maka sudah termasuk dapat keberkahan sahur. Saya nggak pernah sahur, cuma minum doang, itu sahur. Saya nggak pernah makan kalau sahur, cuma minum susu doang, sama energian, sama roti, ya banyak amat. Ya, jadi sahur itu adalah ada makanan atau minuman yang kita nikmati pada saat menjelang harus berhati-hati karena dikhawatirkan ketika kita keramas ada air yang masuk ke telinga kita, karena harus ada 9 lubang yang harus kita jaga. Ayo kita hitung masing-masing, gak usah cari lubang temannya. Ayo lubang sendiri hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dijaga saat berpuasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama? Ada 9-9-nya ada? Kalau masih ragu silakan sampai rumah diperiksa. Ayo. Kapan kita baca niat? Habis terawih, habis sahur, sebelum tidur, bangun tidur. Ayo, kapan? Habis sahur, habis terawih. Ya, berarti kapan waktunya kita baca niat? Boleh dari malam hari sampai waktu Jadi sepanjang malam itu boleh kita baca niat puasa Ramadan. Bagaimana kalau lupa baca niat? Ayo, ya saya lupa gak baca niat puasa, gak baca nawaitu Ramadan, gimana dong saya? Maka anak-anak kita ada mengikuti kepada mazhab yang lain, mazhab Maliki, yaitu berniat di awal puasa Ramadan. Ada di jadwal imsakiyah yang kalian punya? Iya, saya niat berpuasa sebulan penuh. Jadi kalau sudah niat di awal Ramadan seperti itu, kalau pada malam hari besoknya kita ada yang lupa, puasanya sudah sah. Karena kita sudah niatkan di awal Ramadan seluruhnya. Itu yang bedanya di situ ya anak-anak ya. Kenapa kita harus niat? Kita baca hadisnya ya. Semuanya yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'malu binniyat. Sesungguhnya. Jadi kalau kita tidak niat, amal kita tidak sah ya. Jadi kita harus mau niat. Sekolah niatnya. Pertanyaan pertama, Umi panjang banget ini. Alhamdulillah. Ini panjang.
Ada 3 pertanyaan nih. Yang pertama, perbedaan sholat tarawih 11 rakaat dengan 23 rakaat apa aja nih? Yang kedua, kenapa waktu imsak dan buka puasa suka berbeda-beda waktunya nih? Dan yang ketiga, azan subuh kok dibedakan dengan azan di waktu sholat yang lain? Jadi yang pertama, perbedaan sholat tarawih 11 dan 23 nih. Ya, kita jawab satu dulu ya. Perbedaan Perbedaan sholat tarawih 11 dan 23. ya, perbedaan sholat tarawih 11 dan 23. Bedanya adalah yang tarawih 23 dengan yang tarawih 11 itu sebenarnya tidak ada bedanya. Sama-sama sholat tarawih. Yang beda adalah yang nggak sholat tarawih. Ya. Nggak ada bedanya ya. Yang 23 itu tarawihnya 20, berarti witirnya 3. Yang 11 rakaat tarawihnya 8, witirnya 3. Nah, sekarang dibalik pertanyaannya, kita mau sholat tarawih yang banyak rokaatnya atau yang sedikit rokaatnya? Jangan dibahas tarawihnya, jangan. Tarawihnya sama-sama baik, sama-sama tarawih. Nah, yang harus kita pelajari adalah bulan Ramadan pahala dilipat gandakan oleh Allah. Kalau dikatakan pahala berlipat ganda, berarti semakin banyak rokaat. Lanjutkan, semakin banyak rakaat. Iya, itu jawabannya. Ya, kalau Umi sholat tarawih nggak berjamaah, Umi sholat tarawih sendiri. Sholat tarawih 20 rakaat, sholat witirnya Umi 11 rakaat. Ya lebih banyak. Kenapa Umi lebih banyak? Karena Umi setiap harinya ikut kepada ajaran Rasulullah adalah witir setiap hari 11 rakaat, bukan hanya bulan Ramadan saja. Lalu ada tarawih 23 rakaat, 20 rakaat dengan 8 rakaat itu. Nah, satu, bagaimana kita menyikapi? Untuk apa kita jika kita tarawih sedikit ya, maka perbanyaklah amal yang lain. Jangan nyari tarawih yang sedikit, habis itu main. Ya udah gitu ya. Saya mau tarawih yang sedikit supaya saya buru-buru pulang, kemudian saya mau tadarus sampai jam 10 misalnya. Saya mau tadarus sampai jam 11. Jadi ada amal yang lain yang kita lakukan. Jangan tarawihnya sedikit, udah sedikit, pas berdiri bangunnya imam nunggu amin. Ya tambah sedikit banget ya. Namanya bulan Ramadan adalah panen pahala, maka kita perbanyak. Kan kalau tarawih cuma modal apa sih? Coba Umi tanya, kalian tarawih 20 rakaat, apa modal kalian? Niat? Iya kan? Kalau nggak niat jam 8 bisa nggak? Enggak. Jangankan 20, 8 aja nggak mau, namanya nggak niat. Niat. Pertama kita modal niat, saya mau panen di bulan Ramadan. Yang kedua modal apa lagi? Modal apa? Kalau tarawih berjamaah modal apa lagi? Amin. Modalnya apa? Baca apa sih kalian? Yang baca Fatihah imam, yang baca surat imam. Kalian bagian? Amin. Cuma modal amin doang. Ya, modal amin aja pakai perhitungan. Ya, yang ketiga modal apa? Kalau tenaga, makmum sama imam banyakkan siapa tenaganya? Imam. Kalau makmum tenaganya ngapain? Berdiri doang. Kalau imam udah berdiri, dia baca, ya kan? Tuh, modalnya banyakkan dia tenaganya tuh. Jadi kita sebenarnya sangat ringan.
Dalam hadis seperti ini, nah, kita baca bareng-bareng. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadana la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Artinya, jikalau seandainya umatku tahu keistimewaan Ramadan, niscaya umatku akan berharap seluruh bulan semuanya Ramadan. Itu kata siapa? Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau umatku tahu keistimewaan Ramadan, niscaya mereka akan berharap 1 tahun semuanya bulan Ramadan. Wow. Apa yang kita lakukan jikalau 1 tahun seluruhnya Ramadan? Maka jawabannya adalah tidur kita lebih lama. Ya, tidurnya lebih lama. Kalau nggak sekolah jam segini masih di mana? Masih di kasur. Sedang ibadah ya. Nah, ibadahnya adalah mengukur kasur. Ya, baik. Itu dulu. Nah, satu-satu aja yang lain dulu. Umi mau nanya, jika nonton video ASMR atau mukbang, yang makan-makan ya, orang yang makan-makan dan minum batal puasa tidak nih? Hukumnya apa? Halo. Jika nonton video tentang makan dan minum, hukumnya adalah selamat menikmati. Boleh nggak Umi? Boleh, nggak apa-apa. Tapi kan kepengen ya, jangan ditonton. Gimana sih? Maksudnya hukumnya gimana? Nggak apa-apa, tontonan boleh dilihat, kan bukan perkara yang haram, ya. Tapi dia makan. Nah, makanya mungkin kemarin syutingnya itu sebelum Ramadan. Bagaimana? Nah, Umi, anak-anak, kalau nonton TV, ya Umi nggak pernah. Umi paling Umi lakukan tuh seperti Umi sedang ada urusan keluar. Lalu siang-siang gitu, ya Allah, itu orang nenteng es teh manis di gelas di plastik yang ukuran sekilo tuh, kan gede banget, coba dia tenteng siang-siang. Aduh, mana embunnya pada jatuh lagi di luar itu. Ih, ngeselin banget gak sih? Aduh ya Robbana. Terus keluarnya dari warteg. Aku berlindung kepada Allah dari godaan warteg yang tertutup. Kacau ini ya. Lalu setiap lihat yang seperti itu, apa yang Umi lakukan? Umi selalu katakan ke diri Umi, alhamdulillah, semoga dengan dia yang sedang makan, kita yang menjadi kenyang. Keren gak? Jadi kalau lihat orang pada makan, mereka di dalam Ramadan, gak usah marah. Ingat, doa orang puasa adalah diijabah. Kita aja berdoa, ya Allah, biar dia yang makan, kita yang kenyang. Lah, kita transfer dia makannya. Jadi dia udah makannya nggak kenyang-kenyang, biarin. Itu namanya ngancem. Mungkin nggak ngancem, tapi jangan dilanjutin kalimat begitunya. Biar dia makannya nggak kenyang-kenyang, jangan. Kasihan, tapi duitnya habis dia buat makan. Jadi kita berhusnuzon saja, ya. Mungkin dia sedang halangan. Emang boleh nih kalau halangan makan di luar. Nah, nanti pasti ada yang tanya, ya. Baik, anak-anak seperti itu ya. Jadi boleh ya, boleh ya, boleh.
Kapan nontonnya? Pulang sekolah, siang-siang lihat TV. Wah, kemudian tertidur, dalam tidur mimpi makan. Habis yang dilihat makanan. Pas melek jam 3. Ya Allah, kenapa itu jam gak tambah-tambah? Ya Allah. Semakin dekat waktu maghrib, itu jam semakin grogi kita lihatin, nggak mau bergerak. Saya mau nanya, kan ada Ka'bah kedua di langit ketujuh. Nah, kata orang-orang zaman dulu atau kata ustadz-ustadz terdahulu, Ka'bah kedua itu tepat di bawah Ka'bah yang pertama. Padahal kan bumi berputar. Jadi apakah Ka'bah kedua berputar juga mengikuti Ka'bah pertama yang ada di bumi, yakni Ka'bah yang ada di Masjidil Haram? Keren pertanyaan keren. Ka'bah ada 2 di Lauhil Mahfuz, ya, di atas di langit ketujuh, dan Ka'bah yang ada di mana? Hah? Di Masjidil Haram. Masjidil Haram ada di Makkah. Makkah apa Madinah? Makkah. Jangan bingung, Makkah apa Madinah ya? Di Makkah. Ya, kalau Ka'bah yang ada di Rubana Sengkong nggak usah itu ya, dihitung ya, yang buat manasik anak-anak TK. Baik, bagaimana ketika bumi ini berputar, Ka'bah yang di atas dengan yang di bawah? Yang namanya bumi berputar, bagaimana coba? Kalau bumi berputar berarti kita sekarang lagi muter nggak? Bumi, berarti kita tinggal di bumi. Ini bumi berputar nggak? Kenapa kita nggak pindah lokasi ya? Ya, kenapa kita nggak pindah lokasi? Kan bumi berputar. Harusnya gantian dong, ini ada di situ, kamu di sini. Kan berputar. Kenapa kita nggak pindah lokasi? Kenapa? Hah? Karena gravitasi, dan saking kencangnya, saking kuatnya perputaran bumi tersebut sehingga kita pun tidak merasakan. Siapa yang sudah pernah naik pesawat? Kemana aja nggak apa-apa, naik pesawat kemana? Pertanyaan, kenapa di bulan Ramadan umat muslim diwajibkan berpuasa? Apakah ada cerita khusus di balik keistimewaan bulan Ramadan? Iya. Kenapa kita di bulan Ramadan diwajibkan berpuasa? Kita baca ayatnya ya, bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, kita baca buat diri kita, jangan ngobrol ya. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa itu sebenarnya bukan untuk kita saja, tapi ada kewajiban orang yang sebelum kita, orang-orang terdahulu. Adapun kewajiban puasa Ramadan, khusus ini adalah Ramadan untuk umat Islam yang beriman.
Apa bedanya? Ayo, Islam dengan iman. Siapa tahu? Ayo, apa bedanya? Islam rukunnya ada 5, iman rukunnya ada 6. Itu namanya rukun. Bedanya apa? Orang Islam belum tentu beriman. Tapi orang beriman pasti Islam. Pinter. Kenapa seperti itu? Karena banyak yang Islam cuma KTP, ya. Masih untung dia ngaku-ngaku ya. Gini-gini saya Muslim loh, kok begini-gini? Emang kenapa nggak begitu-begitu? Nah, beriman. Jadi yang diwajibkan oleh Allah adalah yang beriman, mempunyai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang beriman tidak akan banyak alasan untuk mau menjalankan perintah Allah. Orang iman nggak bakal punya alasan. Karena dia orang beriman itu adalah saya taat. Saya percaya bahwa semua yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, perintah-perintah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah itu adalah perintah dari Allah. Nah itu anak-anak ya. Jadi orang yang beriman kenapa diwajibkan? Tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita tambah bertakwa. Dengan kita puasa kita jadi males ngomong yang enggak. Dengan kita berpuasa kita jadi tambah cinta kita, tambah sayang kita, tambah rasa kasih kita kepada sesama. Oh dia orang kaya, makanannya banyak, rumahnya mewah, tetap aja nggak boleh makan karena puasa. Dia nggak punya uang, dia nggak punya harta, dia orang susah, tetap aja puasa. Seperti itu. Jadi untuk membangun daripada rasa kepedulian kita, jiwa sosial kita, karena kita sama-sama beriman. Jelas anak-anak? Ya, ayatnya tadi ya. PR keluarga tidak terhitung. Wow. Siapa yang punya hutang di tahun 2000? Belum hadir. Nggak, soalnya masa lampau. Masa lampau itu kan lama tahu. Maksudnya di tahun lalu gitu ya. Saking merasa udah lamanya jadi lampau. Ya, yang punya hutang, anak dengarkan. Ya, ini ilmu seumur hidup kalian karena selama kita hidup kita akan ketemu Ramadan dan akan ketemu dengan permasalahan ini. Ketika kita sudah masuk usia balik, laki-laki sudah bermimpi, ya, yang perempuan sudah haid, atau dia tidak bermimpi, tidak haid tapi sudah berusia 15 tahun, itu usia balik. Nah, usia balik itulah untuk masa dihitung tentang amal kita. Jadi usia balik kita misalnya kalian haid umur 11 tahun. Nah, berarti dihitung masa kita beribadah, kita berbuat yang tidak baik, itu terhitungnya dari mulai usia balik. Sebelum usia balik itu tidak dihitung. Namanya masa kanak-kanak. Kalau sudah balik adalah dikatakan sudah menuju dewasa. Jadi jika ada yang punya qada Ramadan belum terbayar, kenapa belum dibayarnya? Entah karena nggak tahu, entah karena lupa. Bagaimana cara kita ingin bertobat? Tapi ingat, saya punya qada Ramadan, ingat ya nak, dihitungnya dari usia balik ya. Waktu kelas 2 SD, itu jangan dihitung. Waktu kelas 3 SD, jangan dihitung. Kecuali kelas 3 SD sudah balik. Aduh, keterlaluan ini kelas 3 SD balik ya. Bolak-balik kali ya. Nah, jadi
Jika kalian ingat, saya pernah punya kodok Ramadan. Maka ketika kita masuk bulan Ramadan, kita harus bayar fidyah tentang puasa yang belum kita bayar. Tapi nanti setelah Ramadan, di bulan Syawal dan seterusnya, kita tetap bayar kodok. Ya. Dan anak-anak, yang wajib kodok Ramadan adalah hanya orang-orang yang meninggalkan puasanya punya uzur syar'i, haid, nifas, melahirkan, menyusui, hamil, sakit, musafir, ya. Kalau lupa kenapa? Lagi puasa, pulang sekolah, minum. Kalau masih sampai di mulut, buang, baru ingat. Misalnya udah ingat, baru sampai mulut, terus ya, aduh kenapa ingat sih, pura-pura lupa aja deh gitu. Udah megang-megang gini, aduh gimana ini. Nah, tapi kalau udah sampai masuk, udah tumben air putih terasa seger amat ya. Biasanya nggak segini segernya. Terus sudah selesai ditaruh, dibilang gini, kamu nggak puasa? Oh, aduh, sebotol. Tapi asli rupanya, ya. Maka lanjutkan puasanya, nggak usah bayar kodok. Terus gimana airnya sudah masuk? Bonus. Boleh kami kalau setiap hari kita bilang ini, mudah-mudahan tak lupa lagi. Jangan berdoa lupa. Khawatir kalian lupa pulang ke rumah, lupa sama orang tua, habis pengen lupa terus. Ya, jadi kalau lupa makan, lupa minum, itu puasanya sah, lanjutkan, nggak usah bayar kodok. Ya, maka di kulkas tulis puasa, di galon tulis puasa. Takut lupa, ditulis semuanya. Ya. Kalau bisa pas masuk ke dalam rumah ada tulisan ingat puasa. Saking takutnya lupa ya. Jadi bayar kodoknya. Jika ada seperti itu yang sudah terlewat, kalian kan rajin puasa sunnah ya. Ada yang rajin puasa Senin Kemis? Puasa Senin Kemis atau makan Senin Kemis? Puasa. Kalau makan Senin Kemis keren banget ya. Pasti orang tuanya untung. Anak saya makannya Senin Kemis doang. Ya puasa Senin Kemis dong, yang rajin puasa Senin Kemis. Jadi kalau kita rajin puasa sunnah Senin Kemis atau puasa Ayyamul Bid yang puasa 13, 14, 15 ya Hijriah setiap bulannya, atau nanti ada puasa bulan haji, puasa apa namanya? Tarwiyah dan Arafah ya, ada puasa Muharram atau puasa sunnah yang lainnya. Jika kalian ingat punya kodok tahun-tahun yang lewat, maka setiap kalian ada kesempatan berpuasa sunnah, wajib niatnya di malam hari niat bayar kodok Ramadan. Jelas? Jelas? Tapi nggak usah disebutin tahunnya. Wah, saya masih punya kodok Ramadan. Tahun berapa ya? Saya niat puasa besok hari untuk mengkodok puasa Ramadan tahun 2001 kayaknya deh. Nggak usah disebutin tahunnya. Pokoknya saya niat puasa esok hari untuk mengkodok bulan Ramadan. Bedanya anak-anak, puasa kodok dengan puasa sunnah adalah puasa kodok sama dengan puasa fardu, puasa wajib. Niatnya harus di malam hari. Tapi kalau puasa sunnah boleh di siang hari.
Emang ada yang di siang hari? Ada. Kok pada nggak jajan sih? Iya, lagi puasa. Puasa apaan? Ini lagi puasa Muharram. Mau ikutan puasa, kebetulan saya belum makan apa-apa. Bagaimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim, saya niat puasa hari ini karena Allah Ta'ala. Itu namanya puasa sunnah. Boleh ya nak? Tapi syaratnya jangan makan apa-apa. Nanti udah pagi-pagi udah sahur, udah makan nasi uduk, terus siang puasa, sah puasanya. Belum makan apapun, boleh untuk niat puasa sunnah. Maksudnya aku mana nih aku itu? Ya kan aku tadi boleh ya. Harus yang manis-manis. Ya, berbuka dengan yang manis, ya. Apalagi kalau sudah manis, sayang, istimewa, luar biasa. Siapa? Orang tua kita. Tuh curiga aja nggak boleh. Wih masih segini-segini pacaran ini. Ada gitu. Amit-amit. Aduh. Malu. Malu sama umur. Ya. Nah, kenapa berbuka dengan yang manis? Kalau dalam hadis itu kita sunnah berbuka dengan kurma, ya kurma. Untuk apa? Untuk mengembalikan energi kita yang sudah terkuras satu harian kosong, nggak ada makan, nggak ada minum, tenaga kita udah nggak ada. Makanya pas buka pakai kurma. Nah kemudian kurma itu identik dengan manis, akhirnya nyambung kolak, cendol, cincau, bubur sumsum, es kopior. Yuk kita sebutin barang-barang: es kelapa, es jeruk, es campur. Itu bukunya jadi satu. Awalnya adalah berbuka dengan yang manis, maksudnya kurma. Nah kita punya alasan, kurma kan ini makanan di Arab banyak ini, kalau kita kan udah pakai apa? Ini pakai kolak, dia pakai es teh manis, ya. Sunnahnya adalah kurma ya nak ya, untuk energi kita, mengembalikan energi kita yang satu hari sudah terkuras, nggak ada asupan lagi. Ya, baik, lanjut. Bagaimana hukumnya jika puasa tidak sholat dan hanya bobo? Ini beberapa pertanyaannya sama, dengan ada beberapa yang sama. Pertanyaannya kayak gitu juga nih. Bagaimana hukumnya puasa cuma tidur aja dari subuh ketemu maghrib? Ya, kita baca lagi hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu ma yuhasabu bihil mar'u yaumal qiyamati as-sholatu. Pertama yang dihisab di hari kiamat, amal seorang hamba adalah sholat. Apa yang pertama dihisab? Sholat, ya. Kenapa? Karena sholat adalah tidak boleh ditinggalkan walaupun cuma satu waktu. Dia sakit Umi, sholat. Dia gak bisa berdiri, duduk. Dia gak bisa berduduk, berbaring. Dia udah gak bisa ngapa-ngapain, sholatin. Baik gak tuh? Baik. Jadi kalau ada orang yang gak mau sholat, sholatin aja, ya. Nah,
Sampai gini anak-anak, sholat itu kita sudah nggak ada umur di dunia ini, kita sudah meninggal aja ada yang nyolatin. Namanya fardu kifayah. Sholat jenazah fardu kifayah. Kalau satu kampung itu nggak ada yang nyolatin, maka semua berdosa. Tuh, itu udah mati. Orang meninggal aja wajib disolatin, apalagi masih hidup. Nah, kalau puasa, anak-anak, kalau puasa ya, puasa itu dia masih hidup. Nih, ayo, nih ilmu buat kalian. Umi sudah sampaikan di ilmu sumber kalian. Dia masih hidup, tapi dia punya penyakit yang kalau perutnya kosong itu pingsan 2 hari. Atau jam 1 harus sudah minum obat. Hidup ketergantungan dengan obat. Dia masih hidup, maka tetap karena dia berpenyakitan, dia tidak wajib puasa. Nanti dikodok nggak? Tidak, karena dia berpenyakitan kecuali sudah sembuh nantinya. Maka setiap dia tidak berpuasa, dia bayar fidyah. Jelas anak-anak? Yang di rumahnya ada nenek-nenek yang udah nenek, gimana sih? Hah? Maksudnya apa sih? Yang sudah lewat umurnya ya? Kan ada loh nenek-nenek yang berdoa gitu, doain dong biar nenek cepat meninggal. Abis sudah nggak punya teman, maka kalau mau berdoa, ya Allah panjangkan umur saya ya Allah, pakai waktu ya. Ada nenek-nenek yang bingung loh, tengok sono udah nggak punya teman, mau cerita udah beda ceritanya, akhirnya dia berdoa minta meninggal. Iya ada, ya. Jadi jika sudah lewat, sudah sepuh, sudah pikun, dia kan masih hidup, maka dia tidak puasa, tidak apa-apa. Jika dia masih hidup, tapi dia sakit, yang tadi itu, maka dia tidak puasa, tidak apa-apa. Tuh, kalau kewajiban puasa, karena puasa hanya bagi yang mampu. Saya juga nih sebenarnya nggak mampu Umi. Kalau udah jam 10, aduh mata kunang-kunang, keringat dingin keluar, kepala pusing, tulang-tulang rasa. Mau ngapain? Tidur. Ya semua sama, kondisi puasa semua sama ya. Karena kita berpuasa itu adalah memang untuk melatih, untuk bisa menahan lapar, menahan haus, supaya jangan gampang emosi, ya jangan gampang marah. Kalau masih udah puasa masih marah aja, itu keterlaluan banget. Nah, jadi bagaimana hukumnya? Coba, ayo, bagaimana hukumnya orang yang puasa tapi nggak sholat? Pinter. Hukumnya adalah sia-sia. Betul. Hukumnya sia-sia. Ya, lain aing-aing. Kalau orang Sunda sia-sia sama aing-aing. Sia-sia. Tidak ada manfaatnya. Sebenarnya kalau kalian suruh milih sholat sama puasa, milih mana? Nah itu aneh, masa orang puasa gak sholat? Bukan gak sholat nih, sebenarnya dia ketiduran atau tiap hari tidur. Kalau ketiduran itu hanya sesekali, misalnya pulang sekolah nih, pulang sekolah, kemudian tidur, bangun-bangun maghrib, gak sholat asar. Nah nanti habis sholat maghrib kodok asarnya, tapi kan gak tiap hari kayak begitu. Ya, atau lagi nggak sekolah, tidur habis sholat duha, bangun-bangun maghrib, 2 waktu sholat, emang ibunya kemana? Ya, ibunya tidur juga semuanya, bangun-bangun maghrib semuanya, hanya buka pakai air keran dong.
Iya, ya. Jadi sia-sia ya nak. Kalau yang pertama dihisab adalah sholat. Sekarang dibalik, bagaimana kalau sholat nggak mau puasa? Hah? Bagaimana kalau sholat nggak mau puasa? Berarti rukun Islamnya kurang. Kalau rukunnya kurang, berarti tiangnya nggak kuat, nggak kokoh. Karena tanda orang Islam itu 3. Yo, mana 3-nya? Cung, jarinya biar agak punya kekuatan. Mana 3-nya coba? Suka yang kreatif dong 3-nya. Boleh, yo. Jangan sama semua 3-nya, mana 3-nya? Ayo, cari kreatifnya mana? Ayo, jari sendiri aja gak mau ngangkat. Mana coba? Jarinya mana jarinya? Boleh, ini 2, ini 1. Kreatif dong, ini kelingkingnya, ini jongkolnya sama kelingking, kreatif dong. Nah, wah, boleh Islam ada 3. Mana 3-nya? Yo, wih, 1, 1, syahadat. 2, mana 2? 2. Mana 2-nya? Ayo belajar kreatif, gak usah semua mau begini terus. 2 mana 2? Nah, ayo 2, kreatif 2. Mana jarinya? Ayo angkat jarinya yang kuat, masih pagi, angkat jarinya. Semua suaranya di muka mulutnya, jangan takut aus. Justru diam aja lama-lama aus. Tanda Islam ada 1, syarat. Ucapkan 2 patokannya buka puasa mengikuti azan TV atau azan masjid. Ayo, siapa yang suka lihat azan TV? Tapi yang lihat azan TV, lihat dulu pojokannya, jangan-jangan TV Surabaya. Kan sama, ya TV mah. Lihat dulu. Nih, kalau kita azan kita kan udah apa nih? Antara RCTI, SCTV, apalagi sih? Apa TV? Indosiar, Trans TV, apa yang kakak jauh jauh? Aduh, kalah dalam hal ini kalah deh. Ini kalau lihat TV, ya. Sama kalian ini udah ditandain. TV yang pertama azan. Siapa yang suka begitu? TV yang pertama azan, TV apa ya? Udah, pokoknya besok kalau udah jam segini yang di pantang ini harus TV yang ini, karena dia azannya beda. Yang lain baru Allahu Akbar, dia mau udah asyhadu alla ilaha illallah. Ada nggak yang begitu? Belum azan nih, baru menantikan, cari lagi, menantikan. Nah ini udah azan, ya iyalah kamu udah beda stasiun TV lagi. Udah muter-muter emang tapi udah jadi azan. Patokannya yang mana? Jangan patokan di masjid. Ya, karena yang azan di masjid nungguin TV. Yang azan di masjid udah buka dulu, ya. Maka sekarang kalian kan punya apa nih? Punya HP, ada jadwal imsakiyah, jadwal sholat, ya. Insya Allah kalau HP akurat. Nunggu azan di masjid, nggak punya speakernya mati. Iya, dah yang akurat aja lihat sesuai. Dah, biasanya pas kita minum nggak lama baru azan di masjid, biasanya seperti itu, ya. Jadi kalau lihat TV, lihat dulu ya TV-nya TV mana ya? Mana TV yang dekat sama kita? Jakarta ya. Di Banten ada TV nggak sih? Ada. Nanti kita bikin yuk siaran lainnya. Amin. Yang azannya asal. Mbak boleh. Ya lanjut. Kalau mandi wajib, semua harus terkena air. Emang kalau mandi biasa enggak?
Hah? Kalau mandi biasa cuma dari lutut, dari pusat ke bawah gitu? Hah? Ya. Rukun mandi ada 2. Dengarkan anak-anak. Rukun mandi ada 2. Yang pertama niat pada saat air sampai di kepala. Karena pertama dibasuh adalah kepala. Yang kedua, meratakan air ke seluruh anggota badan dengan lipatan-lipatannya. Kalau rambut ya dengan sela-selanya semuanya. Itu rukun mandi. Jadi mandi wajib itu adalah wajib meratakan air ke seluruh anggota badan mulai dari kepala yang dibasuh dengan niat saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari sekalian badan fardu karena Allah Ta'ala. Udah bisa kan ya mandi wajib? Ya. Dan kemudian kita ratakan seluruhnya, seluruh anggota badan. Jangan pakai sampo dulu, jangan pakai sabun dulu sebelum air rata ke seluruh anggota badan. Kalau udah rata semuanya, baru kita pakai sabun atau pakai sampo. Jelas anak-anak? Karena meratakan air ke seluruh anggota badan hukumnya wajib. Sebenarnya bukan mandi wajib saja, kalau niat mandi sunnah juga sama, meratakan air ke seluruh anggota badan, jangan ada yang tertinggal. Ya, di sela-sela semuanya pokoknya harus basah.